Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok judul saya ini tambah keren? Memuji sendiri. Kenapa desakan publik makin deras kepada Prabowo untuk tarik Anies Baswedan, Tom Lembong, Mahfud MD, dan Sudirman Said. Khususnya yang tiga orang ini, Anies, Mahfud, dan Sudirman Said. Kenapa begitu? Ya, di samping kemarin sudah saya olah kepada kawan-kawan tentang keadaan ekonomi kita sekarang ini. Defisit, artinya negara dalam keadaan menuju bangkrut. Karena apa? Karena korupsi. Karena apa? Karena uang masuk juga ternyata defisit. Defisit apa artinya? Kalau perpajakan defisit itu bisa kita mengerti. Kenapa? Karena perpajakan tidak pernah diperiksa selama puluhan tahun. Padahal di situ banyak terjadi korupsi, Gayus Tambunan, Alun Sambodo, macam-macam lagi. Tapi tak pernah boleh diperiksa. Tak boleh, bukan tak bisa diperiksa. Nah, sekarang defisit. Apakah Prabowo akan mau memeriksanya? Pertanyaannya, ada apa hubungannya dengan Anies Baswedan, Mahfud MD, dan Sudirman Said? Nah, ini berkaitan juga dengan kasus-kasus korupsi sekarang nih kawan-kawan. Mahfud MD menjelaskan paradigma saya, pandangan saya, analisa saya diperkuat oleh Mahfud MD. Mahfud MD sekarang yang berani keluar-keluar, dan Anies Baswedan yang berani sekarang keluar-keluar, dan Sudirman Said yang sekarang berani keluar-keluar. Ahok kan juga berani keluar-keluar. Keluar-keluar kan beda, dipanggil oleh kejaksaan. Terkait dengan Pertamina sekarang, karena dia komisaris, di bawah dia terjadi maling di situ, maling di rumahnya sendiri, tidak tahu dia katanya, berarti tidak cakap, atau dia terlibat juga, bisa jadi kan, misalnya. Makanya sekarang saya mengatakan Mahfud MD, Anies Baswedan, dan Sudirman Said. Lagi-lagi saya katakan begitu. Begini kawan-kawan. Pandangan saya dengan Mahfud MD itu mana yang sama? Saya mengatakan begini, banyak kasus-kasus sekarang ini kan terblokade, terbatasi, hanya sampai di satu orang, berapa orang aja, padahal korupsinya luar biasa besarnya, yang tak mungkin dalam logika hukum dan logika nenek saya di kampung dilakukan oleh satu orang atau dua orang atau 9 orang aja. Contoh di Pertamina, 9 orang saja, begitu besar, begitu lamanya korupsi di situ, 5 tahun. Tak mungkin itu 9 orang. Ada aktor-aktor di belakang katanya dalang-dalang itu kan. Kenapa itu tidak bisa ditangkap? Nah, Mahfud MD lebih menjelaskan lagi pandangan saya, analisis saya. Mahfud MD menjelaskan ada seorang jaksa tinggi di Sulawesi, tidak disebutkannya namanya. Dia membongkar kasus yang luar biasa besar juga. Dulu kata Mahfud MD, karena dia dalam pemerintahan dulu kan. Jaksa ini bongkar kasus ini. Mau meledak ini. Begitu dia mau bongkar kasus ini, jaksa itu diancam. Ancamannya apa? Ada kasusmu dulu waktu kamu menjadi kejari. Artinya kejari itu kan lebih rendah dari kejaksaan tinggi. Dia ke kejaksaan tinggi pada waktu itu, jaksa tinggi. Kepala kejaksaan tinggi. Ada kasusnya di kejari dulu pada waktu dia masih di kejaksaan negeri. Akhirnya dia tutup kasus tersebut. Apa artinya situ? Bukan kata Anies saja yang mengatakan bahwasanya partai itu tersandra. Rupanya aparat-aparat itu masing-masing tersandra juga kawan-kawan. Dengan kata lain, Mahfud MD, siapa aparatur sekarang ini yang tak tersandra? Dari yang dibukanya kasus ini, itu kalau mau dia buka, kalau memang terpaksa dia bongkar seperti Pertamina ini, harus dilokalisir orang-orangnya. Tak sampai kepada dalangnya. Itu yang dikatakan oleh Mahfud MD. Satu-satunya jalan, kata Mahfud MD, Prabowo harus ambil tindakan tegas. Dan di sini makanya publik mengusulkan lingkaran-lingkaran Prabowo itu, kalau kita ngambil kesimpulan dari Mahfud MD, itu sudah terkena semua. Dia bongkar kasus ini yang terkena, ini yang mengancam dia, ini yang menyandera dia. Berkelindan sampai ke daerah-daerah. Coba bayangkan sekarang. Lantas kenapa dengan 3 orang ini saya usulkan? Oke kawan-kawan.
Satu, Mahfud MD keluar-keluar sekarang, dia tidak dipanggil, tidak dapat. Artinya apa? Satu dulu, dari yang ringan kita ambil dulu. Mahfud MD ini selama memerintah, di waktu pemerintahan, dia bersih. Pribadi ini, apakah dia mengetahui kasus-kasus yang lain yang tak bisa juga berani dibongkar dia, itu lain cerita. Oke, artinya dia bersih. Dia tidak bisa disandra. Contoh pada waktu di rapat DPR kemarin itu, dia berani meradang kepada anggota DPR. Dia maki-maki anggota DPR. Kalau mau bongkar-bongkar kita, mari kita di sini katanya kan. Tidak takut dia kan. Itu satu. Itu dari yang ringan dulu. Masuk kita ke Sudirman Said. Sudirman Said, woi. Dia itu dipecat dari Menteri ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, yang mengepalai tambang dan segala macam di Freeport itu dulu. Masalah papa minta saham, dia mau bongkar itu semua. Tak peduli dia. Dia tidak mau disandra. Tapi bisa dipecat jadi menteri. Nah, orang ini bersih. Tidak bisa diperkarakan dia kan. Makanya dia harus diambil di Prabowo. Satu lagi pasti Anies Baswedan. Apa yang dilakukan dia? Oh, banyak yang dilakukan dia. Kalau Anies Baswedan, dia tutup reklamasi pantai. Dia cabut izin reklamasi pantai. Siapa yang punya reklamasi pantai pada waktu itu? Pantai Indah Kapuk Aguan sekarang ini. Pagar laut, tenang-tenang kan? Anies Baswedan cabut. Tak peduli dia. Dia ada yang pakai selembar kertas. Trek, 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 trek. Selesai sama dia. Nggak perlu dia seperti sekarang kerahkan angkatan laut untuk mencabut pagar laut, untuk menghambat reklamasi pantai, mengambil pasir dari pantai itu. Tidak, bukan begitu cara Anies Baswedan. Dia ambil selembar kertas. Ini aturan, ini aturannya. Saya cabut. Sekarang berani nggak Prabowo mencabut izin PSN Pantai Indah Kapuk gara-gara pagar laut itu? Berani nggak? Kok ketawa saya? Apalagi, apalagi, satu lagi yang fenomenal sebenarnya. Waktu itu dia bukan disandra, dia dipanggil Prabowo. Kan Prabowo, Gerindra yang memenangkan dia waktu menjadi gubernur Jakarta kemarin itu kan. Pantai Indah Kapuk datang kepada Prabowo pada waktu itu. Masalah izin reklamasi ini, panggillah Anies Baswedan. Artinya mediasi, diminta Prabowo menjadi mediasi antara Anies Baswedan dengan Pantai Indah Kapuk atau yang mempunyai izin reklamasi itu. Anies tak bergeming. Apa artinya? Tak mental kalau Anies pakai ini ya. Cek 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 cek. Pasti ada gerincing cing 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 cing. Kaya Anies kalau mau ngikut melepaskan mengeluarkan izin kembali. Izin reklamasi itu. Tapi Anies berjanji kepada pemilihnya akan mencabut izin reklamasi kalau dia menang. Dia tunaikan janji, tidak mau dia omon-omon. Dia tunaikan janjinya kepada pemilih Jakarta. Karena itu dia dipilih oleh masyarakat. Karena itu pula dia cabut izin reklamasi itu. Mau apa kalian katanya. Dan yang fenomenal kawan-kawan. Ini fenomenal. Dia dituduh korupsi 21 triliun di Kementerian Mendikbud. Anies kan Mendikbud sebelum menjadi gubernur Jakarta itu. Dia dituduh malahan korupsi. Begini ceritanya. Uang dikirim ke daerah-daerah kepada guru-guru katanya. Guru-guru. Uang prestasi entah uang apa semua. Jumlahnya 21 triliun. 21 triliun atau 2,1 triliun pada zaman itu 2,1 triliun sudah korupsi terbesar di Indonesia untuk pegawai negeri itu. Pegawai negeri untuk kementerian. Tapi ini kan rencananya kalau diam-diam saja Anies Baswedan dia tak bersangkut dengan dia. Uang itu langsung dari Kementerian Keuangan kepada guru-guru katanya. Laporannya ada kepada Anies Baswedan. Ini guru-guru. Anies cek. Ini guru, nama guru mengajar di mana dia? Ngajar di Kanoha atau Wanoha ini? Tidak ada. Tidak ada di situ. Anies bongkar. Ini tidak benar nih katanya. Itu kuncinya. Tidak benar. Tapi pada waktu itu Pak Jokowi agak bingung-bingung tanggung. Ini uang ini sudah sampai, sudah dikirim kawan-kawan oleh Menteri Sri Mulyani pada waktu itu. Dia perkarakan masalah itu. Tapi sesudah itu tidak jelas masalahnya. Apakah uang itu dikembalikan ke negara? Nggak mungkin lah rekening guru-guru itu dikembalikan ke negara. Yang iya-iya aja lah. Akhirnya Anies Baswedan dipecat gara-gara itu. Makanya sekarang orang-orang bersih itu sekarang dudukkan oleh Prabowo sekarang. Supaya negara ini tidak bangkrut karena korupsi. Mereka bisa mengatasi itu semua. Jangan omon-omon lagi, omon-omon begitu. Supaya lihat saya mengatakan ini apa?
supaya pemerintah ini jangan bangkrut, supaya Prabowo jangan jatuh digantikan oleh Gibran. Sederhana alasan saya. Terima kasih.